Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hesa. Eh, saya Gigi Paranasi dengan NIM 2023-01049 untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas bisnis digital. Saya di kesempatan ini akan mempresentasikan studi kasus tentang zona gadget, yaitu tempat di mana servis HP, penjualan spare part dan aksesoris. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis penting mulai dari bisnis model canvas, stakeholder primer, pendukung, kunci, terus nanti ke user persona, kemudian empathy map, lalu yang terakhir customer journey, pelanggan dari awal sampai akhir. Baik, saya akan masuk ke bagian pertama. Di bagian pertama ini bisnis model Canva pada zona gadget terdiri dari 9 elemen. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, customer segment. Di customer segment ini terdiri dari memiliki 3 segmen utama, yaitu kepada pelajar dan mahasiswa, terus pekerja, masyarakat umum. Mereka semua sangat bergantung pada HP, sehingga butuh tempat servis yang cepat dan terpercaya. Terus lanjut ke value proposition, nilai utama yang ditawarkan. Nilai yang diberikan dari zona gadget ini adalah servis cepat dan hasil terpercaya, terus spare part lengkap, harga terjangkau, garansi, seperti itu. Terus nilai-nilai ini membuat pelanggan merasa aman dan nyaman. Nah, terus yang ketiga ada channel. Nah, channel ini zona gadget menggunakan beberapa channel, yaitu WhatsApp sebagai media komunikasi yang utama, terus ada Instagram untuk posting testimoni dan harga, terus ada spanduk toko untuk menarik dan pelanggan di sekitar dan sebagai orang-orang tahu bahwa di situ ada tempat servis. Nah, terus ada Google Maps untuk review dan lokasi. Channel ini membantu pelanggan menemukan kontak dengan mudah. Terus yang keempat ada relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Di sini terdiri dari garansi servis, terus harus fast respon, konsultasi gratis, follow up setelah servis seperti itu, terus ramah dan informatif tentang menjelaskan kerusakan dari ke customer yang akan memperbaiki HP. Di sini juga hubungan yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Habis itu ke review stream atau sumber pendapatan. Pendapatan di sini berasal dari servis HP, terus ada penjualan spare part dan aksesoris. Terus penjualan HP ada baru maupun second. Terus yang keenam ada key activity. Nah, key activity ini memiliki 3 aktivitas inti, yaitu seperti servis, pemasaran digital, terus ada manajemen stok spare part. Terus lanjut ke key resort atau sumber daya utamanya. Di sini harus ada teknisi yang terampil, alat servis lengkap, terus stok spare part siap pakai. Terus yang ke-8 ada key partner atau mitra utama. Beberapa mitra pendukung adalah kayak supplier spare part, di mana toko ini tetap harus ada supplier spare partnya. Terus ada toko alat servis, terus ada platform digital, terus ada komunitas teknisi, yaitu di mana kenapa ada komunitas teknisi, ya di mana kalau jika teknisi tersebut merasa kesulitan, di situ ada komunitas teknisi yang di WhatsApp, di grup WhatsApp ada teknisi yang sharing tentang gimana kerusakan HP ini harusnya bagaimana. Terus ada cost structure atau struktur biaya utama dari zona gadget ini meliputi ada biaya listrik, gaji teknisi, modal pembelian spare part. Nah, terus dengan 9 elemen ini kita bisa melihat bagaimana si zona gadget ini menjalankan bisnisnya secara menyeluruh. Terus lanjut ke stakeholder primer. Stakeholder primer itu di sini mempunyai 3, itu pada pelanggan, antara lain pelajar, pekerja, masyarakat umum yang berperan sebagai pengguna langsung layanan servis HP dan aksesoris sumber utama pendapatan.
Terus kepentingannya adalah mendapatkan servis HP yang cepat, aman, berkualitas, harga spare part yang transparan dan terjangkau, kepastian garansi dan kepastian waktu selesai, kemudahan komunikasi di WhatsApp dan IG. Terus pemilik usaha atau pemegang modal berperan sebagai pengambil keputusan, strategi dan penanggung jawab operasional dan keuangan. Kepentingannya, profit stabil dan reputasi usaha terjaga, efisien operasional dan stok aman. Terus yang ketiga ada teknisi yang berperan sebagai melaksanakan servis, mengelola transaksi dan menangani komunikasi pelanggan. Kepentingan utama upah layak, lingkungan kerja aman, peluang pengembang skill. Terus ada stakeholder pendukung. Di sini stakeholder pendukung tuh ada 1 2 3 4 5, ada 5. Yang pertama ada supplier spare part dan aksesoris HP, di mana itu berperan sebagai menyediakan komponen seperti LCD, baterai fleksibel, speaker, casing yang dibutuhkan untuk perbaikan HP. Yang ada dukungan yang diberikan yaitu menjamin ketersediaan stok dan kualitas spare part. Terus yang kedua ada distributor atau toko alat servis, yang dimana berperan sebagai menyediakan alat kerja teknisi seperti blower, solder, mikroskop, dan toolkits, dimana itu akan mendukung kelancaran proses servis melalui penyediaan alat yang lengkap dan berkualitas. Terus selanjutnya ada masyarakat sekitar, berperan sebagai menjadi calon pelanggan dan lingkungan sekitar tempat usaha. Dukungan yang diberikan memberikan citra positif, dukungan sosial, dan keamanan lingkungan. Yang keempat ada platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Google Maps yang berperan sebagai menjadi sebagai media komunikasi, testimoni, dan promosi layanan. Membantu pemasaran, membantu pemasaran, terus meningkatkan visibilitas dan memudahkan interaksi pelanggan dengan si teknisi. Terus yang terakhir di stakeholder pendukung ada komunitas teknisi dan forum servis HP yang berperan sebagai menjadi tempat sharing teknik, update model terbaru, dan diskusi kasus kerusakan yang kemungkinan tuh jarang ada kerusakan itu. Dan dukungan yang diberikan mendukung peningkatan skill teknisi melalui informasi dan pengalaman teknisi lain. Terus lanjut ke stakeholder kunci. Stakeholder kunci ini ada 2, yaitu pemerintah daerah atau perizinan usaha, berperan sebagai menguasai kelengkapan perizinan, kepatuhan aturan, dan keamanan usaha. Kepentingan utamanya kepatuhan administrasi dan pembayaran pajak. Terus yang kedua ada pelanggan besar seperti UMKM, toko atau reseller, pengguna volume besar yang mempengaruhi pendapatan bulanan, stabilitas layanan protes, dan ketersediaan spare part. Selanjutnya masuk ke user persona. Di sini namanya itu Putri Andini, dengan umur usia 21 tahun, gender perempuan, status mahasiswa aktif. Dia dengan biodata Andin, nama panggilannya Andin, dalam usia semester 5 aktif di organisasi kampus. Bagian besar aktivitasnya mulai dari tugas, koordinasi acara, sampai jualan kecil-kecilan online menggunakan HP. Ketika HP bermasalah, kegiatan sehariannya langsung terganggu. Si Andin mencari counter service yang bisa dipercaya, responsif, dan tidak membuatnya menunggu lama. Kutipan pribadinya, kalau HP rusak semuanya langsung ratakan. Yang penting itu servisnya jelas, cepat, sama teknisinya jujur. Aku butuh HP, jalan terus setiap hari. Nah, di sini ada beberapa masuk ke kebiasaan penggunaan HP, health habit. Itu HP dipakai secara intens untuk kuliah, Shopee, TikTok, foto, dan video ringan. Baterai sering drop karena multitasking. Backup data biasanya dilakukan manual atau jarang malah. Terus selalu pakai casing anti gores karena sering jatuh. Terus motivasi si Putri ini beli counter service itu butuh tempat servisnya tapi cari banyak orang. Rating bagus, contohnya di rating Google Map. Terus ingin harga spare part yang transparan. Terus respon dari adminnya tuh cepat, informatif. Terus garansinya jelas kalau ada kerusakan ulang, proses servis yang cepat karena HP dipakai terus. Terus frustration, kesalahan yang sering dialaminya itu sering dibeli harga berbeda dari yang dijanjikan, pernah servis di tempat lain dan hasilnya tidak awet, menunggu lama tanpa update progres, tidak paham teknis, dan takut dimanipulasi. Terus takut data pribadinya hilang saat diservis. Terus keinginannya yaitu servisnya cepat dan bisa ditunggu, penjelasan kerusakan yang mudah dipahami, spare part original dan bagus dengan harga masuk akal, notifikasi update via WhatsApp. Terus counter yang aman, nyaman, dan ada garansi yang pasti. Nah, itu dari user persona sih Putri ini. Terus lanjut ke empathy map. Empathy map ini dari persona pelanggan yang kita, yaitu si Putri Andini ini. Empathy map ini digunakan untuk melihat bagaimana pelanggan berpikir, berkata, bertindak, dan merasakan ketika mengalami kerusakan HP dan mencari tempat servis. Nah, yang pertama ada SAI, apa yang dikenakan pelanggan secara langsung. Bagian pertama, si Putri ini mengucapkan secara langsung ketika berkomunikasi dengan teknisi atau admin. Contohnya, HP aku harus cepat
diperbaiki soalnya dipakai buat kuliah dan kerja. Terus kalau ganti LCD harganya sudah termasuk pasangkan. Terus bisa selesai hari ini enggak, soalnya urgent. Nah, hal-hal yang seperti ini diucapkan menunjukkan bahwa dia butuh kepastian, transparansi harga dan kecepatan servis. Terus masuk ke things, apa yang dipikirkan pelanggan tapi tidak diucapkan. Eh, di bagian things itu apa yang dipikirin si Putri Andini ini, dia memikirkan hal-hal seperti takut teknisinya asal-asalan atau memakai spare part KW, takut prosesnya lama, khawatir biaya servisnya tiba-tiba naik, terus berharap harga counter bisa dipercaya, harapannya kayak gitu. Nah, pikiran ini menunjukkan bahwa pelanggan punya ketakutan, kekhawatiran yang besar sebelum mempercayakan HP-nya ke suatu counter. Terus yang ketiga ada dus, apa yang dilakukan pelanggan di sini, yaitu saya melihat si Sunagis ini melihat perilaku nyata saya melihat perilaku nyata Putri ketika mencari tempat servis. Biasanya dia melakukan membandingkan harga di beberapa counter, terus mengecek review Google dari pelanggan lain, mengirim chat WhatsApp untuk tanya diagnosa awal, datang ke counter setelah dapat estimasi harga, mantau progres lewat chat atau telepon. Nah, perilaku ini memperlihatkan bahwa sebelum datang Putri Andini ini akan melakukan riset kecil, terutama soal harga, reputasi, dan komunikasi. Terus yang keempat ada feels, apa yang dirasakan pelanggan. Dan yang di feels ini yang terakhir yaitu perasaan Putri Andini selama proses servis. Biasanya dia merasakan seperti ada frustasi kalau teknisi lama merespon di sini, tiba-tiba berubah, atau khawatir kalau HP-nya tidak bisa diselamatkan, terus cemas kalau harga tidak berubah tadi, terus takut data pribadinya hilang, senang dan lega kalau HP kembali normal, aman dan percaya kalau komunikasi yang jelas dan garansi, kalian ada garansi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan customer journey dari pelanggan Sunda Gadget. Customer journey ini menjelaskan pelanggan dari awal sebagai mengenal counter sampai akhirnya menjadi pelanggan yang loyal dan bahkan mempromosikan counter ke teman atau orang lain. Di sini journey-nya terbagi menjadi 5 tahap: awareness, consideration, purchase, retention, dan advocacy. Setiap tahap itu memiliki 5 elemen yang kita analisis. Itu ada yang saya analisis itu ada touch point, user action, dan point, customer question, dan opportunities. Nah, dari awareness ini yang pertama tuh pelanggan baru mengetahui bahwa Zona Gadget itu ada. Nah, touch point, pelanggan mengenal Zona Gadget melalui spanduk counter, spanduk Instagram, rekomendasi teman, ataupun Google Map. Terus di user action, di tahap ini pelanggan melihat konten, melihat ulasan, atau sekedar lewat depan counter. Nah, pain point, masalah yang muncul di tahap ini tuh pelanggan langsung memilih pelanggan langsung memilih counter terpercaya, informasi harga minim, rapor kualitas spare partnya abal-abal. Di customer experience ini pengalaman pelanggan masih sekedar mengenal atau jadi moodnya tuh biasanya netral atau cuma sekedar tahu atau sedikit ragu gitu. Nah, opportunitiesnya Zona Gadget perlu posting lebih banyak hasil servis, buat edukasi singkat, dan mendorong pelanggan meninggalkan ulasan di platform-platform digitalnya. Terus di consideration, setelah pelanggan tahu tentang Zona Gadget, mereka tuh masuk ke tahap ini, dimana touch point itu adanya interaksi melalui WhatsApp, Instagram, lihat harga, atau review Google Map. Nah, user action-nya di tahap ini pelanggan menanyakan harga, cek estimasi servis, membandingkan dengan counter lain. Pain point, beberapa masalah yang sering terjadi itu balasan adminnya lama atau daftar harga kurang jelas, pelanggan masih ragu soal garansi. Terus customer experience, di sini tuh pengalaman pelanggan tuh jawab ini mulai naik karena sudah ada komunikasi tapi masih ada keraguan. Terus opportunity-nya di sini tuh jadi sudah agak jelas tentang katalog harga. Terus harusnya diperbaiki tuh buat auto reply-nya tuh di WhatsApp tuh seperti memakai WhatsApp bisnis. Jadi kalau ada yang chat tuh langsung dijawab otomatis gitu. Terus tanyakan respon admin agar lebih cepat. Nah, tujuan tahap ini tuh tadi consideration tuh meyakinkan pelanggan agar mau datang ke counter. Terus si purchase, poin purchase yang ketiga itu pelanggan membawa HP ke counter. Kalau pelanggan sudah yakin, mereka masuk ke tahap purchase, itu datang langsung ke counter untuk melakukan servis ataupun untuk menanyakan diagnosanya dulu. Touch point, pelanggan bertemu teknisi, ngobrol langsung, lihat kondisi counter, dan menerima update lewat WhatsApp. Terus ada user action, di tahap ini mereka menyerahkan HP, menunggu diagnosa, memilih spare part, dan menyetujui biaya, dan menentukan apakah ingin menunggu atau ditinggal si HP-nya. Terus pain point, masalah yang muncul, pelanggan takut menunggu lama, takut dipasang spare part KW, takut si harganya tuh berubah. Terus customer experience di purchase ini
biasanya meningkat karena mereka melihat teknisi bekerja secara langsung. Terus opportunities zona gadget meningkatkan tahapan dengan memberi estimasi waktu yang jelas, memberi update progress, menunjukkan kualitas spare part. Dimana tahap ini tuh menentukan apakah pelanggan merasakan puas atau tidak dengan servisnya. Terus masuk ke poin keempat, ada retention, dimana setelah habis selesai diperbaiki, kita akan masuk ke fase ini itu tahap menjaga hubungan baik dengan si pelanggan. Follow up seperti follow up WhatsApp, memberikan garansi dan penjelasan tentang perawatan HP yang harus dijaga, harus di harus dilakuin semestinya. Terus masuk ke user action, si pelanggan mencoba HP-nya, menyimpan si garansinya, terus menghubungi jika ada masalah tiba. Terus masuk ke pain point, biasanya di sini muncul masalah pelanggan tuh tidak paham tentang garansinya bagaimana, bingung cara klaimnya, terus tidak dapat edukasi lengkap. Terus customer experience, di sini pengalaman pelanggan biasanya cukup baik, apalagi kalau HP-nya sudah normal kembali. Opportunities-nya yaitu follow up otomatis 1-2 hari setelah servis, dapat si garansi yang jelas, edukasi singkat tentang perawatan HP. Terus yang kelima, poin terakhir yaitu pelanggan menjadi promotor, dimana ketika pelanggan menjadi promotor bagi Zona Gadget. Terus lainnya testimoni, Google review, Instagram, dan rekomendasi ke teman. User action-nya tuh pelanggan mereka memberikan ulasan positif, membagikan pengalaman servis, atau mengajak orang lain datang ke si Zona Gadget ini. Terus pain point-nya pelanggan jarang diminta, pain point-nya itu masalahnya itu pelanggannya jarang diminta review, terus tidak tahu cara membuat testimoni. Terus customer experience, di sini pelanggan tuh sudah sangat baik. Opportunities-nya, Zona Gadget bisa mendorong advokasi dengan meminta review otomatis setelah servis selesai. Terus menampilkan testimoni terbaiknya bagaimana. Nah, di tab ini tuh pelanggan menjadi mesin promosi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi dari 5 customer journey ini, saya bisa melihat bagaimana pengalaman pelanggan dibentuk dari awal sampai akhir dengan memperbaiki setiap pain point dan memanfaatkan setiap opportunities yang ada. Si Zona Gadget ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Itulah penjelasan dari customer journey si Zona Gadget secara lengkap. Jadi ini sekian dari TS Bisnis Digital dalam studi kasus Zona Gadget, servis dan perlengkapan HP. Terima kasih. Kalau ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.